Halo sahabat Fopolik, kembali lagi dengan kita pada episode kuliner, kuliah lewat internet. Kali ini kita akan membahas secara singkat mengenai peristiwa penyerangan cyber Ukraina atas Rusia dan berbagai komplikasinya. Yuk simak berikut ini. Pada periode 2014 sampai dengan 2016, Rusia mencatat sejarah serangan cyber awal terhadap Ukraina yang terungkap melalui data dari Center for Strategic and International Studies. Motivasi di balik penggunaan kekuatan cyber ini adalah peluang besar keberhasilan Ukraina yang dianggap belum cukup kuat dalam bidang teknologi. Rusia tidak lagi hanya mengandalkan invasi militer, tetapi juga memanfaatkan serangan cyber sebagai alat kekuatan. Dengan menggabungkan serangan militer dan cyber, Rusia menjadi pemain utama dalam menciptakan kompleksitas dan ketegangan dalam hubungan geopolitik global. Serangan yang memiliki dampak berskala global ini dapat terlihat dari naiknya harga minyak mentah. Adapun, fenomena ini menjadi penanda bahwa cyber telah menjadi gelanggang utama untuk konfrontasi geopolitik. Mengubah cara negara-negara besar dan tokoh internasional berinteraksi, berkompetisi, dan bahkan berperang. Di tengah ketergantungan global pada teknologi informasi, cyber tidak lagi hanya menjadi saluran berkomunikasi atau alat ekonomi, tetapi juga menjadi medan pertempuran yang memainkan peran kunci dalam menentukan keamanan suatu negara. Beberapa jurnal Scholar mengungkapkan bahwa cyber warfare atau kejahatan dunia maya terdiri dari dua kata. Cyber yang berarti siber atau dunia yang tidak nyata, dan juga warfare yang berarti peperangan. Secara umum, dunia cyber merupakan ruangan dalam lingkup informasi yang khas dan unik dalam relevansinya dengan alat-alat elektronik dan spektrum alat elektronik untuk mengelola informasi dalam jaringan yang saling bergantung dan berhubungan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian, bahwa Perang Dunia Maya merupakan suatu tindakan yang ditujukan untuk memenuhi keinginan nasional atau kepentingan nasional dan dilaksanakan dengan merusak sistem perangkat lunak, sistem lawan. Sebagai negara great power, pemimpin Rusia Vladimir Putin menganggap kemampuan sebagai kunci utama untuk mewujudkan tujuan politik luar negeri. Oleh karena itu, Rusia telah menggunakan kekuatan cyber untuk menekan lawan geopolitiknya. Dalam serangan cyber tersebut, Rusia mengincar infrastruktur internet Ukraina, merusak situasi menjelang pemilihan umum dengan menghancurkan citra kandidat nasionalis dan mendukung kandidat pro-Rusia. Serangan tersebut melibatkan pencurian informasi sensitif dari pemimpin Jerman, NATO, dan pejabat Demokrat yang akan disebarluaskan. Rusia juga diduga meretas jaringan komputer Belanda untuk mendapatkan informasi rahasia terkait jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 di Ukraina pada tahun 2014. Meskipun mendapat kecaman internasional atas aneksasi yang dilakukannya, Rusia melanjutkan serangan cyber pada Ukraina di tahun 2022. Serangan ini dimulai pada 13 Januari dan berlanjut dengan lebih dari 2.000 serangan. Target utamanya termasuk situs web pemerintahan dan lembaga keuangan Ukraina. Dengan menggunakan berbagai teknik serangan, Rusia mengakibatkan kelumpuhan sejumlah situs web dan institusi, termasuk bank besar Ukraina. Rusia telah beberapa kali menyerang sistem komunikasi dan informasi Ukraina dalam serangan dunia maya. Sasaran utamanya dalam penyerangan ini adalah perangkat-perangkat institusi pemerintah dan juga data-data penting pemerintah Ukraina. Pada Februari 2022, Rusia mencoba untuk mengganggu sistem komunikasi dan satelit Ukraina, memblokir akses terhadap layanan energi dan keuangan, serta mencoba menghentikan pengungsi yang ingin masuk ke Romania. Serangan ini berlanjut hingga Mei 2022 dan menyebabkan kepanikan di kalangan warga Ukraina. Banyak warga Ukraina menarik kembali uang mereka dari bank. Nah, salah satu serangan tersebut bernama Isaac Wiper. Sejak adanya serangan militer Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022 lalu, pihak militer Rusia semakin kali menggunakan perang cyber guna melemahkan pasukan Ukraina. Oleh karena itu, pemerintah Ukraina telah melakukan berbagai langkah-langkah preventif guna mencegah serangan tersebut dengan lebih lanjut. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan membentuk kerjasama dengan negara-negara anggota NATO di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan adanya pembagian informasi antara Ukraina dengan negara-negara anggota NATO,
dan juga program pelatihan kepada para ahli IT Ukraina dalam institusi-institusi teknologi di negara-negara NATO tersebut. Lalu langkah yang kedua adalah dengan melindungi jaringan infrastruktur digital Ukraina. Melindungi ini mencakup dari adanya investasi dalam bidang-bidang platform cyber di Ukraina. Lalu yang kedua adalah dengan adanya fasilitasi ketersediaan teknologi terbaru. Dan ketiga adalah meningkatkan kapasitas pendeteksi dini akan serangan cyber. Serta langkah yang ketiga atau yang terakhir adalah dengan membentuk tim khusus antara Badan Intelijen Ukraina dengan para peretas yang kemudian mereka menggunakan teknologi terbaru yaitu dengan AI guna mencegah dan melumpuhkan serangan cyber yang dilakukan oleh pihak Rusia. Kesimpulannya adalah sesungguhnya perang ini memiliki dampak yang cukup luar biasa, terutama dalam bidang pertahanan, ekonomi, dan juga teknologi informasi. Hal ini karena perang cyber memiliki dampak yang cukup besar dalam ketiga hal tersebut. Lalu, untuk Indonesia sendiri, hal ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam perang Ukraina, para peretas dari Rusia dapat mencuri data pribadi, memblokir akses komunikasi, dan sebagainya yang dapat melumpuhkan kegiatan militer maupun sipil. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia wajib memberikan pelatihan kepada para ahli IT dan juga meningkatkan kapasitas serta kualitas teknologi guna mencegah terjadinya kejadian yang sama seperti di Ukraina. Kita sebagai warga Indonesia pun juga harus memberikan saran maupun dukungan kepada pemerintah dalam mewujudkan program-program perlindungan pada data cyber kita. Teman-teman sekarang sudah mengetahui mengenai serangan cyber Rusia kepada Ukraina. Stay tune untuk episode kuliner selanjutnya ya. Bye!